Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rizky Ahmad Rafli dari kelas D4 ME5C, NRP 0323040066. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas akhir saya dengan kapal yang saya gunakan, General Cargo, dengan nama KM Caribbean Event. Di sini saya akan menjelaskan proses pengerjaan saya dan menjelaskan hasil analisis saya. Kita mulai terlebih dahulu dari hasil ketika saya mengerjakan di Maxus. Oke, setelah kita selesai mengerjakan Maxsurf, kita melanjutkan memasukkan data-datanya ke Excel. Kita pertama memasukkan data kapal dengan data kapal saya, dengan tipe kapal saya yaitu General Cargo, LOA saya 112,43 meter, LWL saya 110,45 meter, LPP saya 106,65 meter, B saya 15,5 meter, T saya 6,5 meter, H saya 13,5 meter, VS saya 11 knot, CB saya 0,73, CM saya 0,987, CP saya 0,74. Dengan area operasional atau rute pelayaran saya yaitu dari Surabaya, Tanjung Perak ke Semarang, Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Emas. Dengan kondisi full load, kecepatan 80%, saya mendapatkan 8,8 knot. Service speed saya di saat 100% yaitu 11 knot atau total keseluruhan VS saya. Saya mengambil tiga titik lokasi, yaitu di engine room lantai satu, yang kedua engine room lantai 2, yang ketiga engine room lantai, maaf, yang ketiga yaitu di main deck. Dengan long post saya yang didapatkan yaitu 78,5.
Dengan dari engine room lantai 1, long pos dari titik 0, yaitu sama 78,5. Dan di sini di engine room lantai dari lantai 2 juga sama 78,5. Dengan offset dari titik 00 meter, hig dari titik 0 1,4 meter, engine room lantai 2 dari engine room lantai 2 long post dari titik 0 yaitu 78,5 meter, offset dari titik 0 0 meter, hig dari titik 0 4,5 meter, dan untuk main deck long post dari titik 0 78,5 meter, offset dari titik 0 yaitu 0 meter, hig dari titik 0 sama dengan 13,5 meter. Arah datang gelombang, beam sisnya 90 derajat, head sisnya 180 derajat. Ini untuk batasannya. Dan lanjut kita lanjut ke hasil rekap. Didapatkan hasil rekap saya di BIMSIS 90 derajat, speed 8,8 knot, yaitu dengan hasil seperti ini. Dari hip motion, roll motion, pitch motion, hip velocity, roll velocity, pitch velocity, hip acceleration, roll acceleration, pitch acceleration. Dapatkan hasil segini di HS 0,40, 1, 2, 3, dan 5. Lalu kemudian di BIMSIS 90 derajat, di speed 11 knot, didapatkan hasil segini. Sama dengan isinya yang ada di atas, dengan hasil yang berbeda. Dapatkan analisa seperti ini. Lalu untuk headsis 180 derajat dengan speed 8,8 knot, didapatkan hasil yang segini. Dan untuk headsis yang 180 derajat, speed 11 knot, dapatkan hasil seperti ini. Nah, ini untuk umum dan batasan gelombang. Di umum dan batasan gelombang, dapatkan hasil untuk F significant acceleration, meter per second, dan untuk amplitudo rata-rata, amplitudo pitch rata-rata, didapatkan hasil segini. Dengan BIMSIS 8,8 knot, BIMSIS 11 knot, headsis 8,8 knot, headsis 11 knot. Dan ini untuk hasil grafiknya. Setelah itu didapatkan HIF sebesar 0,843.839, roll 5,264136, pitch 2,19674, dan maka tinggi gelombang maksimum adalah 2,768256 meter. Setelah dari Excel, kita lanjut ke laporan hasil analisa saya. Sini ada bab 1, pendahuluan untuk latar belakang. Bab 2, data input. Saya menginputkan hasil gambar line spline saya. Lalu ini tabel 1, data utama kapal saya, yaitu Caribbean Event, General Cargo, LOA-nya 112,43, LWL-nya 110,45, LPP-nya 106,65, B-nya 15,5, T-nya 6,5, H-nya 13,5, VS-nya 11 knot. CP-nya 0,73, CM-nya 0,987, CP-nya 0,74, dan area operasional saya dari Surabaya, Tanjung Perak, ke pelabuhan di Semarang, Tanjung Mas. Dengan jarak sejauh 194 nautical miles. Sebagai referensi acuan data tersebut, saya mendapatkan dari sea distance. Ini rute pelayaran saya menunjukkan hasil mendapatkan 190 nautical miles dengan vessel speed 11 knot. Ini untuk perairan operasional kapal. Berdasarkan dari data dari situs BMKG untuk perakiraan cuaca pada rute pelayaran yang direncanakan, didapatkan kondisi perairan di wilayah pelayaran kapal sebagai berikut.
dengan ketinggian gelombang maksimal sebesar 0,75 meter. Wilayah aliran tersebut tergolong karakteristik gelombang slide dengan rata-rata kecepatan angin mencapai 17 knots. Masuk ke bab 3 di metode dan permasalahan, kriteria skipping dan batasan. Di sini saya memasukkan data kapal saya kembali dengan di sini saya menganalisa kecepatan 8,8 knots, 80% kecepatan dinas dengan sudut heading headsis 180 derajat dengan kondisi full load, dan kecepatan 8,8 knots, 80% kecepatan dinas dengan sudut heading beam sis 90 derajat dengan kondisi full load. Kecepatan 11 knots, 100% kecepatan dinas dengan sudut heading headsis 180 derajat dengan kondisi full load. Kecepatan 11 knots, 100% kecepatan dinas dengan sudut heading beam sis 90 derajat dengan kondisi full load. Untuk tabel 8, remote location from zero point. Di sini remote location dari engine room lantai 1 mendapatkan longitudinal position yaitu 78,5 dengan height 1,4, offsetnya 0. Dari engine room lantai 2 kita mendapatkan longitudinal position 78,5, height-nya 4,5 dan offsetnya 0. Dan untuk bagian main deck 78,5 dengan height 13,5, offsetnya 0. Dan ini tanpa samping pembagian remote location di MaxSurf. Dan ini tanpa atas pembagian remote location. Dan ini untuk general arrangement saya. Dan ini metode analisa skipping kapal. Seperti itu. Lalu kita masuk ke bab 4, yaitu saya menganalisa. Di sini saya menganalisa penentuan batasan tinggi gelombang. Dengan data kapal saya, yaitu ini. Dengan HIF, signification acceleration, kurang dari 0,2 gram, seperti ini. Lalu kita masuk ke tabel 11, PIMC 90 degree, 80% VS. Di sini hasilnya sama seperti tadi di Excel yang saya sudah tunjukkan. Nah, di sini untuk hasil batasan tinggi gelombang saya. Kriterianya have significant acceleration dengan arah beam sis 8,8 knot, mendapatkan hasil yaitu di HS-nya 0,40, 0,15, 1 0,376, 2 0,75, 3 1,126, 5 1,876. Di beam sis 11 knot mendapatkan 0,40 itu 0,146, 1 0,364, di 2 mendapatkan 0,728, di 3 mendapatkan 1,092, di 5 mendapatkan 1,82. Untuk headsis 8,8 knot, di 0,40 kita mendapatkan 0,196, di 1 kita mendapatkan 0,488, di 2 kita mendapatkan 0,978, di 3 kita mendapatkan 1,466, di 5 kita mendapatkan 2,444. Di headsis 11 knot 0,40 mendapatkan 0,252, di 1 mendapatkan 0,63, di 2 mendapatkan 1,26, di 3 mendapatkan 1,89, di 5 mendapatkan 3,152. Untuk amplitudo roll rata-rata kita mendapatkan seperti ini di beam sis-nya dengan kecepatan knot 8,8 dan 11, hasilnya seperti ini. Untuk headsisnya di kecepatan 8,8 dan 11 kita mendapatkan juga seperti ini. Untuk amplitudo pitch rata-rata di beam sis 8,8 dan 11 kita mendapatkan hasil seperti ini. Untuk di headsis 8,8 sama 11 knot kita mendapatkan hasil seperti ini. Lalu ini untuk grafiknya, grafik signifikan HIF acceleration, terlihat ini hasil grafiknya. Dan ini untuk di grafik amplitude roll rata-rata kita mendapatkan hasil seperti ini.
Dan di grafik amplitudo pitch rata-rata kita mendapatkan hasil seperti ini. Dari perhitungan tinggi gelombang, didapatkan nilai batasan tinggi gelombang sebagai berikut. HIF 0,84383 meter, untuk roll 5,264136 meter, dan pitch 2,19674 meter. Dan dari hasil analisa di atas, maka tinggi gelombang kapal boleh beroperasi adalah 2,7688256 meter. Jadi dari hasil analisa yang telah saya lakukan, bisa diambil kesimpulan. Di sini saya memasukkan 4 kesimpulan. Yaitu di kesimpulan pertama, berdasarkan hasil simulasi Markov Mission, percepatan HIF signifikan paling tinggi berada pada 0,8438 meter. Untuk amplitudo roll maksimum 5,2641 meter dan amplitudo pitch 2,1967 meter. Nilai-nilai tersebut masih berada dalam batas kriteria skipping yang digunakan, yaitu HIF kurang dari 0,2 dan roll 12 derajat dan pitch 3 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa kapal masih mampu beroperasi aman pada kondisi gelombang yang dianalisis. Untuk hasil analisa yang kedua, analisa menunjukkan bahwa beam sis 90 derajat menghasilkan respon roll tertinggi, sedangkan heat sis 180 derajat menghasilkan respon pitch tertinggi. Hal ini sesuai dengan karakteristik umum kapal yang lebih sensitif terhadap roll pada gelombang samping dan pitch pada gelombang haluan. Untuk yang ketiga, dari hasil perhitungan batasan HIF, roll, dan pitch, tinggi gelombang maksimum yang masih dapat diterima kapal adalah 2,768 meter. Nilai ini sejalan dengan batas aman berdasarkan grafik respon gerakan dan indeks kenyamanan. Artinya, kapal masih dapat beroperasi normal hingga sea state sekitar 4. Lalu yang keempat, simulasi menunjukkan bahwa kenaikan kecepatan dari 8,8 knot menjadi 11 knot memberikan peningkatan kecil pada HIF dan pitch, tetapi arah gelombang memiliki pengaruh paling besar terhadap karakter gerakan kapal. Kondisi mendekati resonansi memperbesar respon, sehingga pengaturan heading dan kecepatan dapat digunakan untuk mengurangi dampak gerakan. Oke, untuk hasil yang didapatkan adalah seperti yang tadi saya telah simpulkan, analisa saya telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.